محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بهداه إلى يوم لقاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقرب الله وثواب الله سبحانه وتعالى. Meneruskan pembahasan dari sebelumnya, yaitu berkaitan tentang iddah daripada wanita yang dicerai oleh suaminya. Sudah kita ketahui bersama di pelajaran-pelajaran yang sebelumnya bahwa wanita yang menjalani masa iddah ini berbagai macam jenisnya. Ada wanita yang menjalani masa iddah karena suaminya wafat, maka ini yang disebut dengan iddatul wafa. Iddatul wafa pun juga nanti dibagi menjadi dua. Ada kalanya si wanita itu hamil dan ada kalanya wanita itu tidak sedang hamil. Dan juga ada wanita yang sedang menjalani masa iddah disebabkan karena dicerai oleh suaminya. Maka ini yang disebut dengan iddatut thalaq. Iddatut thalaq juga terbagi jadi dua. Ada kalanya si wanita ini hamil, ada kalanya wanita ini tidak hamil. Pelajaran kita saat ini akan membahas tentang wanita yang dicerai oleh suaminya, namun dia tidak dalam keadaan hamil. Maka dikatakan, kemarin ada sedikit kesalahan, sedikit. Di bajuri sebetulnya ada, cuma lupa kita, bahwa kemarin dikatakan jika seorang wanita masih dalam masa iddah daripada tolak roj'i, kok kemudian di masa iddah itu suaminya wafat, maka kan pindah ya. Intaqalat ila iddatil wafah. Pindah menjadi iddahnya itu iddatul wafah. Ternyata ini kalau tolak roj'i. Tapi kalau tolak bain maka tidak pindah. Di bajuri ada li'annaha la tantakil. Jadi kalau tolak bain itu tidak pindah, namun meneruskan daripada iddah yang sudah berjalan tadi itu. Itu aja kemarin. Soalnya kemarin kita bilang bain sama roj'i sama-sama pindah ke iddatul wafa. Ternyata bukan seperti itu. Akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanat, dan apabila ada siapa wanita hailan, wanita yang hail. Hail itu adalah wanita yang tidak hamil. Wahia, dan si wanita tersebut min dawati, termasuk sawahibi, termasuk golongan wanita-wanita yang masuk dalam kategori al-haidi haid. Fa iddatuha,
maka iddahnya si wanita tersebut salah satu kuru'in, 3 kali sucian. Kuru wahia al-adharu. Yang dimaksud dengan kuru di sini adalah sucian. Nah, iddahnya wanita yang dicerai oleh suami, ya, yang dicerai oleh suami, dan si wanita ini tidak hamil, ya, atau si wanita ini hamil, namun anak yang ada di dalam kandungannya itu tidak bernasab kepada suaminya, maka iddahnya wanita ini dilihat, dirinci. Jika si wanita ini adalah min dzawatil haid, maksudnya adalah wanita yang sudah masuk pada umur haid dan belum keluar dari masa-masa umur haid. Sudah kita ketahui di alamatul bulugh itu bahwa kapan wanita itu sudah dianggap oleh syariat untuk masuk ke umur haid, yaitu ketika sudah umur 9 tahun. Ya, umur 9 tahun, umur 10 tahun, umur 11 dan seterusnya. Ini adalah umur yang memungkinkan bagi wanita untuk dihukumi sebagai haid. Jika dia haid memang ya. Misalnya di umur 11 tahun dia keluar darah haid. Maka di umur tersebut dihukumi dia adalah dzawatul haid. Gitu. Dan juga si wanita ini belum melewati daripada umur yang umumnya wanita-wanita tidak haid lagi, saking tuanya. Wanita kalau sudah tua, dikatakan di Bajuri, pendapat yang asoh biasanya itu adalah umur 62 tahun. Biasanya wanita kalau sudah umur 62, 63 dan seterusnya itu sudah tidak keluar lagi. Darah haidnya sudah nggak ada. Maka antara dua umur ini, dua batasan ini disebut dengan dzawatul haid. Masih memungkinkan dia itu untuk keluar darah haid, begitu. Nah, jika wanita tersebut adalah golongan wanita yang dzawatul haid, maka iddahnya yaitu adalah 3 kali sucian. Ya. 3 kali sucian. Nah, walaupun sangat lama, ya, jadi nggak ngurus mau sangat lama, mau sangat pendek, ataupun sangat pendek atau dipercepat disebabkan mungkin karena dia minum obat-obatan gitu. Maka tetap menurut madhab Imam Syafi'i, tolak ukurnya yaitu adalah salah satu kuru 3 kali sucian. Begitu. Sehingga dikatakan di Bajuri, jika seandainya haidnya itu kok tidak keluar, ya, haidnya itu tidak keluar darah haid, baik itu ada sebab atau dia itu tidak ada sebab, maka si wanita ini tetap harus sabar menunggu sampai melewati salah satu kuru, gitu, sampai melewati 3 kali sucian. Ya, langsung kita kasih contoh. Cara menghitung 3 kali sucian itu gini. Ini misal ya, kita yang suci kita masukkan ke sini, yang haid kita diemin. Suci, dicerai sama suami. Suci, ketika suci dicerai sama suami. Oke, suci, dicerai.
Setelah suci nanti datang haid. Paham? Ini berarti masih 1 kali sucian ini. Datang haid. Kemudian setelah haid suci lagi. Ya, suci. Ini suci. Setelah suci ini datang lagi haid. Ini berarti 2 kali sucian. Datang lagi haid. Setelah haid datang lagi suci. Berarti sucinya ada 3. 1, 2, 3. Suci. Lalu haid. Nah, di haid yang ini baru ketika dia sudah keluar darah, haid baru keluar, walaupun mungkin hanya 1 tetes gitu, maka iddahnya langsung selesai. Kenapa? Karena dia sudah melewati 3 kali sucian. Suci. Ini nggak boleh dia menikah karena masa iddah. Kapan bolehnya? Ketika sudah keluarnya pertama kali darah haid, itu sudah selesai daripada iddahnya salah 1 quru. Gitu. Kayak di Bajuri hitungannya tetap seperti itu menurut mazhab Imam Syafi'i ya. Nggak mau tahu. Misalnya ada wanita minum obat-obatannya, ditalak waktu di sini suci. Nah, di waktu suci ini, karena minum obat-obatan, sekarang kan ada banyak itu obat untuk mencegah keluar haid, ditalak sini. Lama ini, yang ini 4 bulan, tetap pakai gini hitungannya. Yang ini 4 bulan, lalu datang haid 2 hari. Lalu suci lagi 4 bulan. Lalu datang haid lagi 1 hari. Lalu sucinya lagi 5 bulan. Tetap harus sampai haid yang ini. Salah 1 quru. Di Bajuri ada itu. Begitu ya. Makanya tasbir hatta tahido fata'taddu bil aqra, katanya di Bajuri. Dia harus sabar. Masya Allah. Ini banyak ini wanita yang tidak paham terkait tentang ini ya. Dia harus sabar menunggu sampai 3 kali sucian tadi itu. Atau dia sabar menunggu sampai masuk masa yang mana wanita tersebut sudah tidak haid lagi, yaitu umur 62 tahun. Lama ya. Misalnya si wanita ini dicerai umur 40 kan masih haid. Mau pakai salah 1 quru nggak normal sudah. Ya. Haidnya mungkin baru keluar 5 tahun sekali misalnya. Dan ada memang di daerah kita ini ada kok. Ada salah satu wanita bilang ke keluarga kita itu bahwa dia itu sudah 4 tahun tidak haid. Disebabkan obat itu. Atau obat apa-apa, KB atau apa, tidak paham kita. Maka itu kan panjang. Maka pilihannya 2. Sabar menunggu sampai salah 1 quru, atau sabar sampai masuk ke umur yang di situ wanita sudah tidak haid lagi, yaitu umur 62 tahunan lah kalau, atau mungkin kalau sekarang ya nggak nyampe mungkin ya. Nah, kalau pakai opsi yang kedua, yaitu sabar sampai umur 62 tahun tadi itu, maka nanti kalau sudah nyampe masuk di umur yang sudah tidak keluar haid lagi, darah haid lagi, maka iddahnya berubah nanti. Bukan salah 1 quru lagi, tapi 3 bulan. Ya. Dan itu nas di dalam Al-Quran itu ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wallahi, kata Allah dalam Al-Quran,
Wallai, perempuan-perempuan, ya'isna minal mahid, wallai ya'isna minal mahid min nisaikum inirtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur. Wanita yang sudah tidak keluar lagi darah haidnya, yaitu sangat tua, maka iddahnya itu bukan pakai salatatu quru, bukan pakai 4 bulan 10 hari, tapi 3 bulan. Ya, ini sudah sesuai dengan apa? Nas Al-Quran. Begitu ya, insyaallah mafhum antum. Sama ini kasusnya juga berlaku ya bagi wanita hamil yang anaknya itu mati di dalam perutnya, namun nggak keluar. Kan kemarin dikatakan bahwa iddahnya wanita hamil itu kan harus melahirkan, kan gitu. Sehingga kalau si anak itu belum lahir, masih ada di dalam perut ibunya, baik mati ataupun hidup, kalau belum lahir maka iddahnya belum selesai. Sehingga misalnya si anak itu mati di dalam kandungan ibunya sampai berpuluh-puluh tahun nggak keluar, namanya mati, dan tidak bisa dikeluarkan mungkin karena kurang kecanggihan daripada alat mungkin seperti itu, maka tetap iddahnya berjalan sampai dia lahir, sampai dia keluar. Itu aturan syariat seperti itu. Dan perlu diketahui, dari sinilah maka akan muncul hukum mencerai istri saat haid. Mencerai istri di saat haid itu hukumnya haram. Ya, mencerai istri di saat dia haid haram. Kenapa? Karena dia akan nanti menunggu lama. Ini aja sudah lama hitungan yang tadi. Ya, sudah lama. Coba bayangkan kalau hitungan yang tadi itu dia di haid ketiga ini, di haid ketiga ini dia sudah boleh untuk di haid yang ketiga ini dia sudah selesai iddahnya. Tapi kalau dicerai di masa haid dicerai, menjalani masa iddah haid, di sini 1 kali sucian haid, 2 kali sucian haid, 3 kali sucian, baru haid yang keempat yang di sini. Terlalu panjang untuk menunggu, maka dihukumi haram. Fa iddatuha 3 ashhur wa hiya al-adhur. Begitu. Wa in tulliqat, dan apabila dicerai siapa wanita tahiron dan dia dalam keadaan suci, ya, dia dalam keadaan suci, bi an baqiya, dengan sekiranya masih tersisa min zamani tuhriha, dari masa kesuciannya, baqiyatun sedikit, ba'da talaqiha, setelah tertalaknya dia, inqadhat, maka selesai iddatuha, apa iddahnya, bita'ni, dengan memastikan atau dengan keluarnya, dengan kepastian, fi haydatin thalithatin, dengan keluarnya haid yang ketiga. Ya. Ini sama sebetulnya kayak tadi keterangannya. Cuman di sini walaupun masa suci yang dia di saat dicerai itu sangat sedikit, maka tetap hitungannya adalah salah satu quru. Ya. Dia dicerai oleh suaminya di masa suci,
kan nggak haram di masa suci. Cuman masa sucinya itu sedikit, mungkin hanya 2 jam begitu. Dicerai di masa suci di sini hanya 2 jam. Setelah 2 jam dia langsung haid. Wah, ini nggak terlalu lama ini. Ya, haid. Maka tetap nanti selesai masa iddahnya itu bitta'ni fi haidatin thalithah, dengan keluarnya haid yang di sini. Seperti tadi yang kita hitung. Haid yang ketiga ya. Nah, ini yang haram. Au tulliqat, atau dia itu dicerai haidon, dalam keadaan haid. Au nufasaa, atau dalam keadaan nifas. Nah, ini inqadat, maka selesai iddatuha. Apa iddahnya? Bitta'ni, dengan mento'an, maksudnya dengan memastikan ya, keluarnya fi haidatin rabi'ah, darah haid yang keempat. Sangat panjang, makanya ini yang diharamkan. Jadi dari sini kita sudah mengetahui ya bahwa mencerai istri ya, mencerai istri di saat dia itu haid atau dalam keadaan nifas, maka itu hukumnya adalah haram, disebabkan karena nanti selesai masa iddahnya itu di saat keluar darah haid yang keempat, dan itu sangat lama. Idza ya, itu menyakiti kepada si wanita. Waktu itu pernah sempat di Bahsul Masail itu ada iskal ya, tentang masalah tadi itu harus sabar menunggu sangat lama, ya kan ya. Jadi kan kalau syariat nggak mau tahu, mau suciannya mau minum obat atau tidak minum obat, mau suciannya itu 1 kali suci 4 bulan 5 bulan, walhasil 1 tahun kan gitu, nggak mau tahu. Yang penting salah satu quru. Di sini timbul waktu itu ada teman-teman, mereka itu kayak, wah kasihan dong wanita kalau seperti ini. Sebetulnya kalau kita mau melihat dari persepsi syariat ya, sebetulnya yang sama-sama tidak nyaman ya, kalau sudah kasusnya kayak gitu. Si wanita nggak nyaman karena harus menunggu sangat lama, ya kan, sampai berapa berbulan-bulan karena dia harus menunggu sangat lama. Si suami juga begitu kan. Si suami itu kalau si istri masa iddah, dia wajib menafkahinya gitu. Jadi suami itu menafkahi, ya kan ya, memberi nafkah, memberi makan, menyiapkan tempat tinggal kepada seorang wanita yang tidak kumpul sama dia selama berbulan-bulan. Maka kalau kita melihat dari sisi ini, sesungguhnya yang tidak nyaman itu bukan hanya dari sisi wanita saja, tapi si suami juga kena begitu. Insyaallah antum paham insyaallah ya. Oleh karena itu ini yang harus ya, ini wajib bagi kita untuk mengajarkan kepada wanita-wanita kita ya, khususnya kepada anak dan istri kita, harus ya, karena ini adalah satu pemahaman atau satu keyakinan yang bukan hasil ijtihad ulama, tapi ini nas Al-Quran langsung. Masalah iddah ini langsung nas di dalam Al-Quran, dan ini yang harus diketahui. Banyak yang tidak diketahui oleh siapa itu? Oleh wanita-wanita tersebut begitu. Oleh karena itu mungkin sampai itu aja sedikit ya. Inqadat iddatuha bitta'ni fi haidatin rabi'ah. Dan ini haram ya. Ini haram hukumnya.
begitu. Besok kita akan menjelaskan tentang wa in kanatil kal mu'dad, apa iddahnya wanita yang masih kecil. Jadi memang masalah iddah ini kalau kita mau mengoreksi lagi macam-macam ya, dilihat dari status wanita. Ya. Coba kita rinci sedikit ya, sedikit aja. Wanita yang menjalankan masa iddah ini macam-macam. Jika wanita itu adalah menjalankan masa iddah karena suaminya wafat dan si wanita ini hamil, maka iddahnya dengan melahirkan. Jika wanita ini tidak hamil, maka iddahnya 4 bulan 10 hari dengan hitungan yang kemarin itu. Tamam, itu yang wafat. Jika si wanita ini menjalankan iddah karena tolak ya, iddatut tolak, maka jika hamil maka dengan biwad ilhamil, dengan melahirkan. Jika tidak hamil maka dilihat lagi. Jika dia itu termasuk min dzawatil haid, maka 3 kali sucian. Tapi kalau dia itu bukan min dzawatil haid, bukan min dzawatil haid, berarti umurnya dia masih di bawah 9 tahun atau umurnya sudah lewat daripada 62 tahun menurut kebiasaan, maka dilihat lagi ya, sebetulnya dilihat lagi dia sudah dijima atau belum sama suaminya. Jika sudah dijima sedangkan dia bukan dzawatul haid, maka iddahnya yaitu adalah 3 bulan. Tapi kalau dia belum pernah dijima sama sekali sama suaminya, maka dia tidak menjalankan masa iddah, nggak ada iddah. Begitu. Insyaallah di pelajaran berikutnya akan kita sempurnakan. Allahu a'lam. Shawab. Betul.